sebagai media pembelajaran sudah merupakan suatu tuntutan. Kemajuan teknologi informasi telah mendorong banyak perubahan, termasuk dalam bidang pendidikan yang melahirkan konsep e-learning. Dengan e-learning, pelaksanaan pembelajaran menjadi lebih efektif dan efisien. Nah, sekarang kita akan mewawancarai salah satu sivitas akademika program studi farmasi Fakultas Kedokteran Universitas Tanjung Pura mengenai pemanfaatan teknologi informasi pada proses pembelajaran di kampus. Mari kita wawancarai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Dalam kesempatan ini saya telah bersama Bapak Hadi Kurniawan. Beliau merupakan salah satu dosen di program studi farmasi Fakultas Kedokteran Universitas Tanjung Pura. Dalam kesempatan ini saya akan mewawancarai beliau mengenai pemanfaatan teknologi informasi di kampus. Ya, selamat pagi Bapak. Pagi. Ya, terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Pada kesempatan ini saya ingin mewawancarai Bapak mengenai pemanfaatan teknologi informasi di lingkungan kampus, khususnya dalam proses pembelajaran. Ya Bapak, sebagai pertanyaan pertama, seberapa penting pengetahuan bagi seorang dosen terkait pemanfaatan teknologi dalam proses pembelajaran? Ya, baik. Menurut saya ya, pemanfaatan teknologi informasi dalam proses pembelajaran itu sangat penting ya. Terutama ketika proses pembelajaran kemarin dalam masa pandemi ya. Jadi proses pembelajaran sangat dibantu ataupun sangat terbantu oleh karena adanya teknologi informasi gitu. Nah, selain itu penggunaan teknologi informasi ini juga mempermudah proses pembelajaran, juga membantu dosen dalam rangka mentransfer materi, kemudian juga memudahkan mahasiswa ya dalam proses pembelajaran. Ya, sehingga juga bisa mempercepat dan juga mempermudah proses pembelajaran itu sendiri lah pada intinya. Sangat bermanfaat dan sangat penting. Apalagi di zaman sekarang ini adalah era teknologi digital ya. Jadi baik dosen ataupun mahasiswa ya, harus beradaptasi dan memanfaatkan teknologi informasi itu untuk kepentingan gitu ya. Kepentingan apapun, dalam hal ini kepentingan proses pendidikan salah satunya. Ya, baik Pak. Terima kasih. Selanjutnya pertanyaan kedua. Pertanyaan kedua, bagaimana pengalaman Bapak saat mengajar di masa pandemi kemarin? Apakah sudah full memanfaatkan teknologi informasi yang ada dan bagaimana respon mahasiswa? Ya. Baik. Kalau di Universitas Tanjung Pura sendiri ya, tempat di mana saya mengabdikan diri ya. Jadi sebenarnya ya, sesungguhnya ya, Universitas Tanjung Pura itu ingin menerapkan proses pembelajaran e-learning itu sejak awal, bahkan itu sudah disusun ya, ataupun sudah diinisiasi bahkan sebelum adanya pandemi. Ya. Namun ketika masa pandemi tiba ya, nah, kondisi itu berbalik 180 derajat, bukan mengenalkan ataupun diaplikasikan e-learning sekian persen, namun saat itu 100% harus menggunakan e-learning gitu. 100% harus menggunakan online ya dalam pembelajaran ya, karena situasi. Nah, ternyata salah satu hikmah ya, hikmah seperti itu dalam kejadian pandemi itu dalam proses pembelajaran itu merupakan satu paksaan ya bagi dosen untuk cepat beradaptasi dan juga mahasiswa untuk beradaptasi dalam sistem pembelajaran yang berubah ya dari offline ya tatap muka secara langsung di kelas menjadi online. Sehingga dalam masa pandemi sangat banyak sekali memberikan pembelajaran ya dalam penggunaan teknologi informasi ini untuk mengkombinasikan gitu ya, mengkombinasikan metode ataupun beberapa
media pembelajaran ataupun metode pembelajaran baik asinkronus maupun sinkronus. Yang terakhir Bapak, bagaimana respon mahasiswa terhadap penggunaan atau pemanfaatan teknologi informasi ini yang diberikan dosen untuk pembelajaran? Ya, pada awalnya memang semuanya terkejut gitu ya, dosennya juga terkejut ya, mahasiswa juga sama, apalagi kuliah dan praktikum dilaksanakan secara online ya. Namun di kemudiannya mahasiswa juga mulai beradaptasi dan juga bisa mengambil beberapa banyak sekali bahkan manfaat ya dari penggunaan e-learning ataupun pembelajaran menggunakan teknologi informasi. Itu ternyata membantu juga mahasiswa. Ya, salah satunya ketika menurut mahasiswa ya, pembelajaran secara tatap muka di kelas pada umumnya mahasiswa tidak memiliki rekaman kuliah ya, sehingga untuk mengulang materi juga tidak bisa dilakukan. Nah, namun ketika menggunakan teknologi informasi, mahasiswa itu juga bisa mengulang-ulang kembali materi yang diberikan, karena beberapa materi itu diberikan di LMS ya, ada juga yang menggunakan beberapa media sosial ya, YouTube dan sebagainya, ataupun beberapa media pembelajaran disematkan di LMS e-learning sehingga bisa diakses berulang-ulang ya. Nah, itu sangat membantu salah satunya. Kemudian juga respon mahasiswa terkait dengan manajemen ya, pengumpulan tugas ya. Nah, itu juga sangat membantu dosen dan mahasiswa sehingga bisa juga paperless gitu, mengurangi penggunaan kertas dan sebagainya dan lebih mudah untuk pengontrolan pengumpulan tugas ya, ada notifikasi, ada reminder ya untuk kapan mengumpulkan dan juga terlambat ataupun tepat waktu, itu ada semuanya terbackup. Baik Bapak, terima kasih atas waktunya telah bersedia untuk diwawancarai mengenai pemanfaatan teknologi informasi khususnya di kampus ya Bapak selama proses pembelajaran. Ya, di sini saya akan mewawancarai mengenai pemanfaatan teknologi informasi selama proses pembelajaran. Nah, pertanyaan pertama, sempat kuliah online? Sempat. Berapa tahun? Untuk kuliah online-nya selama yang lalu itu sekitar 2 tahunan. 2 tahunan. Berarti pada saat masuk sudah langsung online? Pada saat masuk itu sempat offline untuk 1 semester, dan begitu semester keduanya sedikit offline dan sisanya itu online. Online. Oke. Pertanyaan selanjutnya, Abang terlebih dahulu. Media apa yang digunakan pada saat kuliah, Bang? Untuk kuliah sendiri biasanya kami belajar menggunakan ada Google Classroom, ada juga aplikasi Moodle, dan juga dari Intel sendiri itu sudah menyediakan namanya website e-learning Untan. E-learning Untan. Iya. Seperti apa e-learning Untan yang telah dirasakan penggunaannya? Penggunaan e-learning Untan itu sama seperti media lainnya seperti Google Classroom, jadi di situ bisa dapatkan materi dan bisa mengumpulkan tugas. Oh, bisa ya. Oke. Bagaimana rasanya perubahan dari kuliah yang awalnya offline ya, tatap muka di kelas, kemudian tiba-tiba nih berubah menjadi online? Silahkan Bang, dari Abang dulu. Mungkin dari pengalaman offline menuju online itu awalnya sangat susah ya, soalnya kan dari pertemuan tatap muka secara langsung terus tiba-tiba ke online itu sangat susah, apalagi di awal-awal. Jadi kemarin tuh pas awal-awal e-learning Untan sama yang media online-nya belum diaktifkan, jadi sangat kesulitan. Jadi ada juga beberapa pengajar yang bahkan menggunakan hanya melalui WA, voice note gitu. Jadi informasinya kadang-kadang sedikit yang didapatkan gitu. Untuk dari saya, dari perubahan offline ke online itu awalnya memang sulit karena kita langsung berubah gitu tanpa adanya persiapan. Jadi kayak kita tuh nggak tahu harus kayak gimana, jadi harus pelan-pelan. Dan begitu udah menuju ke depan ya begitu udah agak mudah dan bisa diakses dengan mudah. Pendapat Abang semuanya setuju nggak jika memang pembelajaran itu dilakukan melalui media pembelajaran online 100% atau bagaimana pendapatnya? Menurut saya sih untuk online 100% kurang setuju karena lebih enaknya kalau pembelajaran itu offline. Offline.
Kalau Abang? Ya, saya juga sependapat sama Fikri, jadi kurang setuju kalau 100% online, jadi mungkin lebih baiknya dibagi begitu, mungkin proporsi 50% di online, 50% offline, karena saya kira pengajaran tatap muka itu perlu karena terkait juga penyampaian materi yang disampaikan, jadi pemahaman mahasiswa terhadap materi itu lebih banyak. Oke, ya, terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Pemanfaatan teknologi informasi sangat membantu dalam proses pembelajaran. Di Universitas Tanjung Pura telah memiliki Learning Management System, yaitu e-learning Untan, yang dapat dimanfaatkan oleh dosen dan mahasiswa dalam proses pembelajaran. Demikianlah hasil wawancara saya terkait pemanfaatan teknologi informasi dalam proses pembelajaran. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.